Katakan amin. Wow, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Luar biasa. Silahkan kembali duduk. Shalom. Baru terdengar 3 orang. Shalom. Senang sekali kembali ke ruangan ini. Beberapa bulan yang lalu saya ada bersama dengan Anda masih physical distancing. Sekarang sudah tidak ada lagi physical distancing. Dan kita bersyukur bahwa pandemi sudah selesai. Kita sudah masuk ke endemi. Doa-doa kita dijawab Tuhan. Katakan amin. Doa-doa kita dijawab Tuhan. Bahkan beberapa hari yang lalu saya membaca dari sebuah berita bahwa kasus kematian karena COVID sekarang yaitu ada di nomor yang ke-14. Tentunya waktu Omikron, kasus kematian karena COVID di tangga nomor 1. Tentunya waktu Delta di tangga nomor 1. Tapi hari ini sekarang sudah di tangga kasus kematian COVID karena COVID di tingkat ke-14. Indonesia dipulihkan. Semua kita menerima jawaban doa. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang rasanya 2-3 bulan yang lalu rasanya mustahil kita keluar dari pandemi. Ternyata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yuk sama-sama kita langsung buka Matius pasal yang ke-20. Matius pasal yang ke-20. Jelas Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-1 hingga dengan ayat ke-16 berbicara soal anugerah. Jelas berbicara soal kasih karunia. Itulah Matius pasal yang ke-20. Tetapi izinkan saya siang hari ini untuk sama-sama kita merenungkan justru sisi lain dari anugerah. Kita akan membahas justru sisi lain daripada kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah kita menerima yang tidak seharusnya kita terima. Yaitu pengampunan. Tapi kasih karunia juga sekaligus kita tidak menerima yang seharusnya kita terima. Yaitu adalah penghukuman. Anda hari ini menerima kasih karunia, tetapi kita akan lihat dari sisi yang lain. Dari perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Kebun anggur berbicara anugerah. Kebun anggur berbicara mengenai kasih karunia. Kebun anggur adalah sesuatu yang luxurious, sesuatu yang mewah. Air menjadi anggur. Dari sesuatu yang biasa menjadi tidak biasa. Dan saya tahu persis siang hari ini saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang luar biasa. Katakan amin. Karena semua kita ada di kebun anggur. Nah yuk kita akan lihat ada satu sisi lain. Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-1 dan 2 demikian firman Tuhan. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Kebun anggur adalah kasih karunia, kebun anggur adalah anugerah, kebun anggur adalah kerajaan Allah, kebun anggur adalah figuratif daripada janji Tuhan yang digenapi dalam kehidupan kita termasuk pelayanan dan gereja. Itu adalah kebun anggurnya. Nah yuk kita lihat ayat yang kedua. Setelah ia sepakat. Katakan bersama dengan saya sepakat. Belum semua, katakan bersama dengan saya sepakat. Ternyata pemilik daripada kebun anggur ini sepakat dengan pekerja pagi-pagi. Ada kesepakatan, ada agreement. Mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Dan kalau kita lihat detail daripada perumpamaan upah kebun anggur ini jelas. Ada 3 tipe pekerja. Yang pertama bekerja di jam 7 pagi. Dan mereka sampai pada sebuah agreement, sampai pada sebuah kesepakatan. Berbeda dengan yang jam 9, jam 12, dan jam 3 petang. Dan ternyata nanti kita akan lihat bukan lagi kesepakatan. Dan menurut saya itu level kedua daripada upah. Tapi nanti kita akan sampai di ayat di bawahnya. Ternyata ada pekerja jam 5 sore. Tidak ada kesepakatan. Dan nanti kita juga akan lihat. Tetapi upah level yang pertama bisa diperlihatkan slide-nya. Upah level yang pertama adalah berdasarkan
kesepakatan. Yaitu dia. Upah berdasarkan kesepakatan itu apa? Yaitu berdasarkan negosiasi. Pada kesepakatan masing-masing pada posisi yang sama, kekuatan yang sama, kemampuan yang sama. Siapa yang setuju dengan saya, yang namanya persetujuan pasti equal, pasti pada posisi yang sama. Seseorang bekerja sama, seseorang bersepakat, seseorang berjanji, pasti posisinya pada posisi yang sama. Dan ini berdasarkan kesepakatan. Itu adalah upah level yang pertama. Tapi ada yang level yang kedua, yuk kita akan lihat. Ayat 3 dan 4. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Pasar adalah figuratif daripada dunia ini. Itu adalah figuratif daripada pasar. Katanya kepada mereka yang sedang ada di dunia ini, yang sedang ada di pasar, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Dan apa yang pantas, katakan bersama dengan saya pantas. Belum semua, katakan bersama dengan saya pantas. Yang pertama berdasarkan kesepakatan. Yang kedua berbeda, sudah berdasarkan kepantasan. Berbeda. Akan kuberikan kepadamu dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula. Dan ia melakukan yang sama seperti tadi. Memperkerjakan yang jam 9, 12 dan jam 3 petang. Dengan cara yang sama. Yaitu dengan cara kepantasan. Level yang pertama upah diberikan berdasarkan kesepakatan. Ayatnya jelas berkata demikian. Yang kedua bisa diperlihatkan. Upah level yang kedua saya temukan di sini berdasarkan kepantasan. Upah berdasarkan kepantasan situasi, kepantasan kondisi, kepantasan keadaan. Ini tafsiran saya, maaf, ini tafsiran bebas. Ada kemungkinan yang jam 9 mungkin karena kepantasan situasi mendapatkan 3/4 dinar. Mungkin yang jam 12 yang berdasarkan kepantasan keadaan mendapatkan setengah dinar. Mungkin, namanya juga mungkin. Yang jam 3 petang berdasarkan kepantasan mendapatkan 1/4 dinar. Berbeda dengan yang level pertama. Agreement, jelas 1 dinar. Tapi yang jam 9, 12 dan jam 3 petang berdasarkan kepantasan. Itu berdasarkan situasi dan kondisi. Yang ke satu, sepakat. Yang kedua, pantas. Nah, yang tertinggi justru adalah yang jam 5 sore. Yuk sama-sama kita lihat. Dan yang jam 5 sore juga banyak penafsir bahwa ini kasih karunia. Ada juga banyak penafsir yang jam 7 pagi itulah hukum Taurat. Saya tidak akan sentuh ke sana. Tetapi ada sisi lain yang saya ingin bagikan kepada Anda. Perhatikan ayat yang ke-6. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi. Dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Yuk sama-sama kita baca ayat yang ke-7 dengan suara keras. Dan bagi semua Anda yang mengikuti ibadah ini live streaming dimanapun Anda berada. Di slide Anda akan dibantu dengan ayat yang ke-7. Yuk sama-sama baik yang ibadah tatap layar maupun tatap muka. Kita baca ayat yang ke-7 ternyata ini level upah yang tertinggi. Yang pertama berdasarkan kesepakatan. Yang kedua berdasarkan kepantasan. Sedangkan yang ketiga, yuk sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Kata mereka, saya ingin semua Anda baca. 2, 3, ya. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Sepakat nggak dengan saya? Tidak ada agreement, tidak ada negosiasi, tidak ada pembicaraan sama sekali, tidak ada persetujuan sama sekali. Ketika pemilik itu berkata, kamu sedang apa di sana? Nganggur. Tidak seorang pun yang mengerjakannya. Dia cuma bilang gini, kamu pergi. Dan apa yang terjadi? Ketika dia pergi jam 5 sore.
Kalau semua Anda membaca sampai akhir, kita mengerti yang jam 9, yang 7 pagi mendapatkan 1 dinar. Ternyata yang jam 5 sore juga mendapatkan 1 dinar. Padahal tidak ada pembicaraan, padahal tidak ada kesepakatan, padahal tidak ada negosiasi. Semua berkata bahwa ini kasih karunia. Tapi saya melihat satu sisi yang lain. Ketika para pekerja yang jam 5 itu mendapatkan yang terbaik. Tanpa negosiasi. Kenapa? Karena tahu diri. Katakan bersama dengan saya tahu diri. Belum semua. Katakan bersama dengan saya tahu diri. Kenapa tahu diri? Karena dipekerjakan jam 5 sore. Bisa ngerti? Kenapa tidak negosiasi seperti yang jam 7? Karena yang jam 7 posisinya sama. Kenapa tidak mendapatkan kepantasan seperti yang jam 12 siang? Kenapa? Karena situasinya berbeda. Yang jam 5 sore cuma tinggal 1 jam saja. Dia nggak berani ngomong apa-apa. Ketika pemilik itu berkata pergi, ya dia pergi saja. Kenapa? Karena dia tahu diri. Dengan sukarela, dengan sukacita. Dia sampai pada level yang ketiga. Bisa diperlihatkan slide-nya. Level yang ketiga, upah berdasarkan tanpa syarat apapun padahal. Tanpa syarat, tanpa kondisi, tanpa negosiasi, tidak ada bargaining power. Kenapa? Karena memang dipekerjakan jam 5 sore. Nah, kenapa sekarang tanpa syarat? Karena tahu diri. Bekerja hanya 1 jam. Tapi siapa yang sepakat dengan saja? Apa saja yang dilakukan? Karena tahu diri, pasti maksimal. Lah kok meneng wae? Siapa yang sepakat dengan saya? Apa saja yang kita lakukan karena kita tahu diri, pasti maksimal. Ya, Anda sebagai karyawan tahu diri. Lagi zaman susah begini, saya masih bisa bekerja. Tahu diri, pasti maksimal. Anda punya usaha walaupun kecil. Tidak seperti sebelum pandemi. Usaha Anda tidak sebesar omsetnya sebelum pandemi. Karena Anda tahu ini anugerah. Ini kasih karunia. Setuju dengan saya kalau tahu diri. Pasti mengucap syukur. Dan saya minta maaf. Saya minta maaf. Kita untuk hidup saja kita harus syukuri. Kita bisa beribadah seperti hari ini saja. Kita harus syukuri, kata ya. Masih tetap lagi ibadah lihat postingan orang lain. Masih tetap ibadah lihat WA orang lain. Masih lihat ibadah yang namanya TikTokan orang lain. Masih sempat upload. Saya minta maaf, itu nggak tahu diri. Udah tahu ibadah jam 12 siang. Datangnya jam 12 lewat 10. Sengaja lagi telat. Nanti aja toh khotbahnya 12.45. Maaf. Dari hal yang kecil saja seringkali kita tidak tahu diri. Yang jam 12 ini jelas. Karena kepantasan gak punya negosiasi ya gak ada cerita. Tapi yang jam 7 pagi. Kalau kita melihat ke bawah komplain terus. Tapi pribadi yang tahu diri. Saya begitu yakin justru dia yang menerima maksimal. Katakan ya. Siapa yang setuju dengan saya? Kalau hari ini kita hidup saja itu anugerah. Banyak yang dengan rela hati angkat tangan tinggi. Karena kita menghargai hidup ini. Kita nggak berani bilang 1.000 rebah di sebelah kiri kita, 10.000 rebah di sebelah kanan kita. Oh karena saya lebih rajin berdoa. Oh 1.000 rebah di sebelah kiri kita, 10.000 rebah di sebelah kanan. Oh karena doa saya lebih dijawab Tuhan. Tidak, semua karena anugerah. Semua karena kasih karunia kita bisa melayani oleh karena anugerah. Biarlah apa saja yang kita lakukan tanpa syarat. Dan saya tahu persis ketika kita menjadi suami yang tahu diri. Perkawinan kita pasti lebih bahagia. Ketika kita menjadi hamba Tuhan yang tahu diri. Pasti apa saja yang kita kerjakan, kita mengucap syukur, katakan ya. Apa saja yang kita lakukan tahu diri. Kita akan menjadi anak yang menjadi kebanggaan daripada orang tua kita. Ketika kita menjadi karyawan, menjadi entrepreneur, menjadi partner bisnis yang tahu diri. Pasti orang yang di sekitar Anda lebih menghargai Anda. Kenapa? Karena tahu diri. Karena tahu diri. Yang jam 5 sore tanpa syarat. Justru menerima yang maksimal dari Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang lebih baik. Saya tahu persis.
dari sisi ini tidak pernah dibahas. Dari sisi ini tidak pernah dibahas oleh banyak orang. Tapi hari ini kita bersyukur disingkapkan kenapa yang jam 5 sore mendapatkan yang terbaik. Karena tahu diri. Saya ingin lihat tangan-tangan kanan yang terangkat. Yang punya saja. Yang punya saja. Yang gak punya gak apa-apa. Yang punya tangannya terangkat dengan tinggi-tinggi. Yang punya saja. Dan yang punya tepuk dada Anda dan katakan, semakin tahu diri. Semakin tahu diri. Ketika kita semakin tahu diri, kita pasti akan lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Pasti akan lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Karena saya dapati, perhatikan slide berikut ini. Kita lihat setelah upah yang ketiga, yaitu ayat yang ke-8. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu. Dan bayarkanlah upah mereka mulai dari mereka yang terakhir, yang jam 5 sore, hingga mereka yang masuk terdahulu, yang jam 7 pagi. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja pukul 5. Mereka menerima masing-masing 1 dinar. Tidak ada negosiasi, menerima yang maksimal. Tidak ada percakapan, menerima yang maksimal. Kenapa? Sadar, tahu diri, kerja cuma 1 jam. Sepakat nggak dengan saya? Karena cuma bekerja 1 jam, pasti dia bekerja dengan mengucap syukur. Pasti dia bekerja dengan antusias. Pasti dia bekerja dengan all out. Karena dia ngerti ini kesempatan langka. Maka perhatikan. Slide berikut ini. Saya pelajari dari Matius pasal yang ke-20, ada 3 hal dengan cepat. Pribadi yang tahu diri itu seperti apa? Bisa diperlihatkan dengan cepat slide-nya pribadi yang tahu diri. Yang pertama adalah melakukan untuk Tuhan. Tanpa syarat. Melakukan untuk gereja. Tanpa pamrih. Melakukan untuk pelayanan. Ikhlas. Katakan bersama dengan saya, ikhlas. Maaf, orang tulus belum tentu ikhlas. Tapi saya memberanikan diri berkata, orang ikhlas pasti tulus. Iya gak sih? Orang tulus, oh saya pelayanan tulus. Oh saya ke gereja tulus. Oh saya menjadi pemuji Tuhan tulus. Maaf, seringkali itu cuman kata-kata yang dibungkus dengan kemuliaan Tuhan. Ini kan karena Tuhan Yesus baik. Maaf, seringkali, saudaraku bungkusannya bagus, tapi dalamnya busuk. Tapi kalau ikhlas, bungkusannya indah, dalamnya juga indah. Karena tanpa motivasi apapun, kita sadar hidup karena kasih karunia Tuhan. Saudaraku, di sini ada istri saya Elsa. Saya gak pernah bisa lupa di satu kejadian. Ketika perkawinan di ujung kehancuran, keluarga di ujung kehancuran. Ketika kesehatan di ujung kehancuran. Tiba-tiba ayah kandung pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, gembala almarhum di mana saya beribadah ketika itu berkata, Riza kamu datang ke rumah. Dan omnya, ayah kandung Pak Niko almarhum berkata, Om tadi malam doa. Kamu tinggalkan pekerjaan. Melayani di gereja. Gereja yang sederhana, Gereja Bethel Indonesia Sawangan. Saya nggak tanya jadi apa. Saya nggak tanya mau ngapain. Tapi saya tahu persis, saya harus mengawalinya dari menjadi pendoa syafaat. Dan saya menjadi pendoa syafaat. Saya berkata kepada Elsa, berani nggak kita melayani sepenuh waktu? Kita melayani sepenuh hati. Kita bukan jadi full timer, kita tidak tercatat sebagai full time gereja. Gereja tidak perlu punya kewajiban untuk membayar kita bulanan. Tetapi kamu berani enggak kita berikan hidup kita untuk Tuhan? Dan istri saya berkata, ya udah kalau gitu, kalau memang kita sepakat kita keluar dari pekerjaan. Dan sejak itu saya melayani sebagai relawan 23 tahun yang lalu. Menjadi relawan 23 tahun yang lalu. Gereja tidak punya kewajiban untuk membayar saya. Dan saya juga tidak menuntut gereja untuk membayar saya karena relawan. Tetapi dari sejak itu tidak ada lagi kepastian.
Yang mana sebelumnya saya bekerja di perusahaan Amerika kedua terbesar di dunia, setiap tanggal 25 pasti. Mau perusahaan rugi nggak rugi, saya tetap pasti dapat transfer. Dapat yang namanya gaji bulanan. Tapi sejak itu saya tahu persis konsekuensinya. Tidak ada lagi jaminan dari siapapun. Dan saya tanya beberapa hari yang lalu sama istri saya. Kita waktu itu punya uang berapa? 23 tahun yang lalu keluar dari perusahaan ini. Bukankah kamu waktu itu mencairkan jam sostek dan keluar 15 juta rupiah? Saudaraku, saya terkagum dengan Tuhan. Ketika apa saja yang kita berikan kepada Tuhan ikhlas tanpa pamrih. 15 juta memelihara 23 tahun. Bisa ngerti maksud saya? Karena apa saja dilakukan dengan sukacita. Saya 20 tahun berkhotbah, seperti hari ini saya berkhotbah. Banyak sekali gereja yang berkata, kalau undang pendeta Muhammad Riza Solihin, nah pesawatnya harus kelas apa? Kalau ngundang pendeta Muhammad Riza Solihin, minimal persembahan kasihnya berapa? Banyak selama 20 tahun saya ditanya pertanyaan itu. Banyak sekali kalau ngundang pendeta Muhammad Riza Solihin, saya harus diinapkan di hotel yang kelas apa? Saudaraku, sampai detik ini saya tidak pernah menjawabnya. Karena saya tahu persis, Tuhan saya mengasihi saya ikhlas. Kok nggak ada yang amin? Masih hidup aja puji Tuhan, Pak. Masih melayani aja puji Tuhan. Saudaraku, enteng melayani kalau kita tahu diri. Bahwa semua karena karunia, kasih karunia Tuhan. Katakan ya. Dan yang kedua, perhatikan yang kedua. Pribadi yang tahu diri, yang bekerja jam 5 sore, apa saja yang dilakukannya pasti maksimal. Pasti all out, Pak. Nggak mungkin setengah-setengah. Karena dia tahu itu kesempatan, itu emas. Itu golden hours buat dia. Dia tahu persis, berkarya maksimal. Saya tahu persis, ini cuma kesempatan yang nggak datang 2 kali. Dia bekerja dengan all out. Dan ternyata itulah yang menyenangkan pemilik daripada kebun anggur itu. Itulah yang menyenangkan daripada pemilik kebun anggur itu. Dan yang ketiga, ternyata dia menerima yang maksimal. Oh ya, dia terima yang maksimal. Yang jam 7 pagi, 1 dinar. Ketika diberikan kepada yang jam 5 sore 1 dinar, dipikir yang 7 pagi lebih besar dibandingkan yang 5 sore. Ternyata yang jam 5 sore karena all out. Apa saja yang kita kerjakan all out, itu pasti akan menyenangkan hati Allah. Dan kita akan menerima persediaan dan takdir ilahi yang terbaik. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ayat yang ke-10, perhatikan. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Karena yang jam 7 pagi, yang jam 5 sore dapat 1 dinar, dia pikir ada bonus. Ada tambahan. Ada additional. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Justru dari sini, saya khawatir, Pak. Saudaraku yang jam 7 pagi enggak all out. Ketika panas matahari, saudaraku berteduh, tiktokan. Gitu. Ketika panas matahari, apa yang terjadi? Dia berteduh sebentar. Makan siang dulu. Makan siang seharusnya sejam, ini 2 jam setengah. Yang penting udah sepakat pasti dibayar 1 dinar. Saudaraku, orang justru seringkali udah menerima kasih karunia, tidak tahu diri. Perhatikan. Slide berikut ini. Tadi kita melihat sesuai dengan konteks pasal yang, Matius pasal yang ke-20. Pribadi yang tahu diri. Tapi dari sini saya dapati ada 3 hal. Perhatikan, pribadi yang tidak tahu diri selalu menuntut. Menjadi suami yang terus menuntut. Menjadi istri yang terus menuntut. Menjadi hamba Tuhan yang terus menuntut. Kurang terus. Boleh minta lebih. Tetapi saudaraku, kita mengerti hari ini hidup saja anugerah. Tolong katakan ya. Kita bisa beribadah aja sudah anugerah, katakan ya.
Kita masih menerima keuangan untuk mencukupkan keluarga kita. Maaf, kalau nggak sampai perpuluhan itu nggak tahu diri. Akhirnya nuntut gereja. Ngapain perpuluhan? Nanti dipakai yang enggak oleh gereja. Saudaraku, itu pribadi nggak tahu diri. Kalau kita tahu diri bahwa pendapatan kita, kemampuan kita, kesehatan kita dari Tuhan, kita akan kembalikan milik Tuhan. Tolong katakan ya. Kita pasti akan kembalikan milik Tuhan. Kita tidak akan tahan milik Tuhan. Beberapa bulan yang lalu, saudaraku, saya selesai berkhotbah di sebuah gereja. Di Green Lake kalau nggak salah. Di Green Lake kalau nggak salah. Gereja daripada pendeta Henki So, sahabat saya. Selesai, saudaraku, keluar. Tiba-tiba pangping. DM lah, WA lah. Tiba-tiba saudaraku khotbah saya 45 menit. Dipotong 1 menit. Saya berkhotbah di awal tahun kita harus persembahan sulung. Jadi saudaraku, apa yang terjadi? Oleh akun di Instagram heboh. Ribuan orang maki-maki saya. Nggak tahu diri. Gereja lagi masa masih minta persembahan sulung. Emang gereja nggak ngerti keadaan daripada jemaat. Justru dalam hati saya, siapa yang sepakat dengan saya? Kalau kita masih dijaga oleh Tuhan, kita harus tahu diri, kembalikan yang punyanya Tuhan. Sederhana sekali. Kenapa saya khotbahkan itu? Karena saya lakukan itu saja. Karena saya tidak pernah berani mengkhotbahkan yang tidak saya lakukan. Dan yang tidak saya lakukan, saya tidak akan khotbahkan. Karena saya tahu diri. Coba untuk tahu diri. Tuhan pelihara luar biasa. Sampai hari ini Tuhan pelihara luar biasa. Hari ini saya bisa berkhotbah di GSJS. 6 kali khotbah. Saudaraku, saya minta maaf. Saya tahu diri. Itu kasih karunia Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Kita harus menjadi pribadi yang tahu diri. Dan melayani all out untuk Tuhan. Pribadi yang tidak tahu diri, perhatikan yang kedua, bisa dicatat. Selalu bersungut-sungut. Selalu lihat sesuatu dari sisi yang salah. Perkawinan bersungut-sungut, jadi suami bersungut-sungut, menjadi anak bersungut-sungut, jadi karyawan bersungut-sungut, gak pernah puas. Yang akhirnya pasti kelakuannya menyimpang. Pasti perbuatannya menyimpang. Kenapa? Karena terus komplain. Tidak ada ucapan syukur sama sekali. Saya berkata kepada Anda. Kita harus bersyukur kita masih hidup. Tolong katakan ya. Sederhana banget khotbahnya. Karena kita masih hidup, kita harus bersyukur. Tepuk tangan bagi anugerah Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Berhentilah bersungut-sungut. Apa saja yang kita kerjakan, sukacita untuk Tuhan. Hidup yang cuma 1 kali. Jangan diisi dengan hal-hal yang negatif. Yang ketiga, perhatikan yang ketiga. Berlaku sebagai korban. Orang yang tidak tahu diri selalu play victim. Selalu play victim. Dia yang dikorbankan, dia yang paling negatif, dia yang paling tidak beruntung, dia yang paling dianiaya. Selalu play victim. Dan itulah yang terjadi dengan pekerja jam 7 pagi. Dia play victim. Bukankah aku sudah menderita sepanjang hari kena terik panas matahari. Play victim. Dan saya berdoa. Kita keluar dari lantai 3. Lantai 3 atau lantai 4 ruangan ini? Ya, lantai 3 atau lantai 4. Keluar dari tempat ini, kita datang dengan ucapan syukur. Kita mensyukuri perkawinan, kita mensyukuri pekerjaan, kita mensyukuri bisnis kita, mensyukuri hidup kita. Yuk sama-sama kita rayakan. Karena kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Kita rayakan. Saya akan tutup bagian akhir. Karena saya harus membacakan apa reaksi daripada si Tuan. Ayat yang ke-13, tapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari, ambillah bagianmu dan pergilah. Dan aku memberikan kepada orang yang masuk terakhir sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau? Karena aku murah hati. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Perlahan kita bangkit berdiri. Dan saya minta sahabat saya
Pak Boy untuk kita pujikan sebuah lagu lama dari Gembala Pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Dan lagu ini mungkin ada di antara Anda belum lahir. Tetapi saya tahu ketika saya pujikan lagu ini, yaitu ketika saya baru saja bertobat, terima Yesus. Satu pujian yang indah. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Sama-sama pujikan. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Kita angkat tangan kanan tinggi. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Pernahkah Anda terfikir seperti ketika itu Pastor Niko Nyoto Raharjo membuat lagu ini sekian puluh tahun yang lalu? Tuhan menciptakan bintang, Tuhan menciptakan bulan, Tuhan menciptakan cakrawala. Sampai Dia masih tetap memperhatikan kita. Dia tetap memelihara kita. Wow. Dia pilih kita. Dia mahkotai kita dengan kebaikan. Tapi seringkali kita menjadi pribadi yang tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Tapi biarlah kita belajar dari satu orang yang hebat. Saya akan tutup di sini. Bisa diperlihatkan slide 1 Korintus pasal yang ke-15. Bisa diperlihatkan. Slide dari 1 Korintus 15. Saudaraku, 1 Korintus 15 ditulis oleh Paulus di tahun 56 Masehi. Di tahun berapa? 56 Masehi. Di tahun 56 Masehi dia berkata kepada jemaat Korintus, bisa diperlihatkan? Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Dia berkata dengan rendah hati sebetulnya, aku yang paling hina di antara para rasul. Tapi 2 tahun kemudian, di tahun 58 Masehi, dia sampaikan pesan kepada jemaat Efesus. Bisa diperlihatkan. Dia berkata apa kepada jemaat Efesus 2 tahun kemudian. Efesus pasal yang ketiga. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Berarti 56 Masehi, dia berkata aku paling hina di antara para rasul. Saudaraku, 2 tahun kemudian semakin rendah hati. Tolong katakan ya.
Semakin tahu diri, diberkati tahu diri. Bukan semakin tinggi, semakin sombong. Tapi Paulus, bayangkan dari 40 penulis Alkitab, satu penulis menulis 2/3 perjanjian baru. Karena tahu diri. Amen. Sebelumnya dia berkata, aku paling hina di antara para rasul. 2 tahun kemudian dia downgrade dirinya. Aku paling hina di antara orang kudus. Amen. Tapi Anda tahu, 2 tahun kemudian di tahun 60 Masehi, dia tulis surat untuk Timotius. Dia downgrade habis hati dirinya. 1 Timotius 1 dia berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan Paulus berkata, aku orang paling berdosa. Ya. Semakin tahu diri. Amen. Bukan semakin dipakai Tuhan, semakin gak tahu diri. Semakin dipelihara gak tahu diri. Semakin dijaga gak tahu diri. Tapi kita belajar dari seorang Paulus. Amen. 56 dia berkata orang paling hina di antara para rasul. Turun sebentar, 2 tahun kemudian paling hina di antara orang kudus. 2 tahun kemudian dia downgrade dirinya. Setelah semakin diberkati. Amen. Setelah semakin dia melihat perkara-perkara ajaib dalam hidupnya. Aku ini orang berdosa daripada orang paling berdosa. Maaf, ketika kita pujikan lagu yang barusan kita nyanyikan dengan tahu diri. Bila ku pandang ke langit. Siapakah aku ini yang kau pilih? Amen. Kau jadikan, kau perhatikan. Ketika kita pujikan tahu diri. Ada ucapan syukur yang keluar. Katakan Yes. Amen. Angkat tangan kanan tinggi.